horor seram kisahnya. Tetap ditonton sampai tamat. Hidup perlu perjuangan dan doa agar selamat dunia akhirat. Salam, Sugeng Rawuh. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi pada saat ini. Baiklah, kita mulai dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami, atas berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami pada pagi ini dapat bangun dengan segar, sehat, dan penuh semangat. Biarlah Tuhan kami menyembah Engkau selalu dengan hati yang penuh sukacita, memuliakan-Mu dalam aktivitas kami, dan tetap menikmati segala yang ada dalam hidup kami dengan penuh sukacita, rasa syukur, dan memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Termulialah Engkau selalu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan menebus kami yang baik dan penuh kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada saat ini berjudul Berlomba untuk Mahkota Kemuliaan. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? 1 Korintus 9 ayat 24. Teman-teman sekalian, dalam surat kepada orang Ibrani ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba atau mencari keuntungan yang berlebihan, inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan, apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menyertai seseorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras. Tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak. Paulus berkata, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah? Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Beberapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah, tetapi sementara mereka mengulurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka. Mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu." Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang memenuhi syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat. Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi, dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktik dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah. Terlalu sering dipandang tidak terlalu perlu, suatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian.
Tetapi bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang menang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 262 sampai 264. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali kita masih ingat pada cerita rakyat tentang perlombaan antara kura-kura dan kelinci. Jadi kita sedikit mengenang cerita masa kecil kita. Jadi saat itu di suatu hutan, kelinci menyombongkan diri di hadapan kura-kura yang jalan pelan merangkak. Dalam 1 meter dicapai mungkin dalam waktu hampir 10 detik atau lebih. Sementara kelinci 1 meter tidak sampai 1 detik sudah tercapai. Lalu dia mengatakan, kura-kura, gimana kamu bekerja? Apa sih yang bisa kamu capai? Katanya. Dia menyombongkan diri kepada kura-kura. Hewan lain menyatakan kepada kelinci, kok kamu begitu sombong kepada kura-kura? Kelinci berkata, ya, memang begitu adanya. Supaya dia lebih rajin lagi, lebih aktif lagi, lebih giat lagi. Si kura-kura bilang, saya giat loh, saya bisa memenuhi semua kebutuhanku semaksimal mungkin semampu saya. Kalau kecepatan, saya mungkin tidak bisa menandingimu. Kelinci mengatakan, lah, kecepatan itu inti dari aktivitas keselamatan kita. Kalau kita mau dimangsa bagaimana? Akhirnya karena kura-kura sudah tidak tahan lagi, dia berkata, kalau begitu, mari kita lomba. Kelinci merasa ditantang, diremehkan, dan yakin dia akan menang. Dia berkata, oke, kapan kita tanding? Kura-kura bilang, besok. Lalu mereka sepakat, dipilih juri dan wasit yang menentukan siapa pemenang dan mengawasi perlombaan. Akhirnya tiba keesokan harinya, pagi-pagi, kura-kura sudah standby di garis start. Kelinci ditunggu-tunggu mencapai waktu yang sudah dijanjikan. Tiba waktu yang sudah dijanjikan, kelinci belum kelihatan. Lebih 5 menit, akhirnya dia datang. Lah, ternyata kura-kura sudah datang ya, katanya. Waduh, saya padahal sengaja lambat-lambat supaya kamu duluan. Supaya saya jangan dibilang memanfaatkan situasi. Akhirnya wasit berkata, sudah, kita mulai pertandingannya. Kita harus melakukan sesuai dengan kesepakatan, sama-sama mulai dari start pada waktu yang sama. Wasit mulai mengatakan, siap-siap, sedia. Ya, kelinci mulai lari. Dia lari terus. Ketika dia 2 detik berlari kencang, dia melihat ke belakang, kura-kura masih berjalan pelan. Tetapi ketika dia sampai 100 meter, ternyata kura-kura sudah ada di depannya. Lalu dia lari lagi 100 meter lagi, ternyata kura-kura sudah ada di depannya. Ketika dia berlari lagi, hanya sekitar 50 meter menjelang garis finish, kelinci dengan semangat mati-matian berlari. Tetapi dia sudah melihat kura-kura sudah mendekati garis finish. Dia lari kencang, sekencang-kencangnya, seolah-olah dikejar oleh pemangsa. Tetapi dia tidak bisa mencapai garis finish, mengalahkan kura-kura. Akhirnya kura-kura jadi pemenang. Kita lihat kemenangan diperoleh oleh kura-kura. Dia menjadi juara dan kelinci dipermalukan. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Kura-kura ternyata membuat suatu kesepakatan yang menyalahi aturan. Semua kura-kura di hutan itu berkumpul bermusyawarah sehari sebelum perlombaan, dan mereka sepakat setiap 100 meter akan ada satu yang standby. Setiap 100 meter akan ada yang akan kelihatan mendahului kelinci, dan sebelum kelinci mencapai garis finish, satu kura-kura sudah ada
di garis finish. Itu merupakan kecerdikan, atau lebih baiknya kita sebut kelicikan, yang wasit sekalipun tidak bisa tahu, karena kura-kura mirip semua. Saudaraku, dari sini dapat kita pelajari bahwa perlombaan itu adalah sesuatu yang menantang, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang penuh pengorbanan, sesuatu yang perlu kecepatan, ketangkasan, dan usaha yang mungkin dengan air mata dan darah. Tetapi saudaraku, Tuhan tahu, Tuhan ada bagi kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan siap menarik kita dari kejatuhan, Tuhan siap untuk menggendong kita ketika kita kekurang kekuatan untuk melanjutkan perlombaan. Apa yang kurang dari kasih Tuhan, semuanya sudah Dia siapkan. Tinggal kita memberi hati dan jiwa kita untuk bisa memenangkan perlombaan hanya karena Tuhan saja. Kita akan mendapatkan hadiah nanti di surga. Tidak ada kebohongan, tidak ada hoax di situ, dan itu adalah janji yang pasti, agung, mulia, dan amin dari Tuhan kita. Biarlah kita mengimaninya dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan berikan supaya kami tetap semangat, supaya kami memandang fokus pada hadiah perlombaan, yaitu kerajaan surga yang indah, mulia, dan agung, di mana kami menikmati kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai, penuh keindahan, penuh kemuliaan, penuh kebersamaan. Biarlah Tuhan kami hidup dalam kasih karunia-Mu dan tidak pernah menjauh dari kemuliaan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat, dan ketekunan dalam aktivitas kami, terutama dalam situasi penyakit yang menghadang kami, yang ada di mana-mana Tuhan. Biarlah Engkau selalu yang jadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Pergi ke kali mencari batu. Batu kali siapa yang punya? Jika menginginkan sesuatu, berjuanglah untuk mendapatkannya. Bonzo Horas.